ini secara menyeluruh dulu mungkin Pak Nirwan, silahkan. Ya, jadi, kebetulan kan, institusi kami sekarang kan Mhm. tadinya Balikbangda, Iya. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Mhm. Kota Makassar menjadi proses menjadi BRIDA, Mhm. Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah. Kota Makassar. Jadi, pemerintahan sekarang ini, diharapkan, banyak melakukan inovasi. Iya. Nah, inovasi di hal-hal ini adalah bagaimana menemukan masalah-masalah, Mhm. kemudian dilakukan inovasi untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam melayani masyarakat. Iya. Makanya banyak kita melakukan, inovasi, membuat, membantu Mhm. instansi-instansi di pemerintahan, baik itu di struktur, di SKPD, di puskesmas, Iya. sekolah-sekolah, sehingga bisa memberikan jawaban, Mhm. terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Iya. Yang paling banyak muncul sebenarnya inovasi-inovasi terjadi di puskesmas dan sekolah-sekolah. Kenapa? Mmm. Karena, masih banyaknya permasalahan pelayanan masyarakat terjadi di situ, kesehatan di puskesmas, Iya. pendidikan di sekolah. Makanya banyak muncul, Mmm. gitu, mudah mendapatkan inovasi-inovasi diharapkan sebenarnya inovasi ini bisa berkelanjutan, berkembang gitu, Mhm. bukan hanya satu titik terus dia stop, tapi dia berkembang karena dia menyelesaikan masalah. Iya. Pada saat inovasi itu penyelesaian solver buat masalah, dia akan bertahan dan akan dipertahankan. Mhm. Nah, Mhm. itu yang kita harapkan sebenarnya. Mmm. Karena kalau di kami ini kan berharap, kita pertandingkan juga di IGA Award gitu ya. Iya. Innovation Government Award Mhm. itu diharapkan pada saat 2 tahun baru dia masuk dalam kompetisi. Mhm. Tapi sebelumnya kita sudah bina ya, Pak, Pak Muri juga rasakan itu bagaimana kita, membantu menjadi di IGA Award-nya nanti Mmm. di, pemerintahan Indonesia Mmm. nasional, itu. Itu sih Iya. intinya sebenarnya. Tadi kan Bapak katakan bahwa inovasi itu banyak di sekolah dan di puskesmas. Ya. Itu sebenarnya kenapa bisa Pak? Kalau kita lihat, sementara pemerintah kota kan banyak nih, leading sektornya banyak gitu. Setiap instansi pasti ada Mhm. inovasi. Kan pada saat Litbang ya, pendidikan, pejabat itu Iya. eselon 1, eselon 2, 3, dan 4 itu kan Mhm. ada, proyek Baik inovasinya, ya, oke. proyek perubahan namanya. Nah, itu juga inovasi. Mhm. Jadi semua SKPD itu gitu. Cuman kemarin kebutuhan langsung, yang betul-betul itu banyak kan di puskesmas dan, Mhm. pendidikan karena mereka Iya. langsung berhadapan dengan, masyarakat. Masyarakat. Kalau di sekolah kan dengan Mhm. murid-murid, Betul. puskesmas dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang, banyak terjadikan perubahan-perubahan yang, masalah itu yang timbul dan betul-betul mereka bisa, rutin, Iya. aktif gitu, harus betul dipertahankan ini Mmm. anunya. Nah, cuma kadang-kadang di SKPD kan masih butuh, pendampingan yang ketat. Pendampingan. Karena pelayanan belum ada SKPD belum tidak betul-betul melayani masyarakat berhadapan langsung gitu, Iya 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 ya iya. gitu. Itu yang padahal Mhm. tapi inovasi semua SKPD ada. Ada. Karena Pak Wali kan mengharapkan setiap SKPD tahun ini dua inovasi. Mhm. Nah, cuman untuk mengingatkan, untuk mempertahankan semangatnya untuk melakukan inovasi itu yang perlu kita pendampingan ke depan. Perlu Untuk didorong Pak ya? SKPD ya, kalau Mhm. puskesmas otomatis dia akan, Mhm. Mhm. berjalan. Walaupun kadang-kadang kami bantu karena Iya. definisi inovasi yang bisa dimasukkan dalam kompetisi itu kan berbeda-beda, Mmm. gitu ya. Kita memang suka ini, gitu. Ada ininya Pak ya, ada kunci Ada ya, tersendiri-sendiri Pak ya? Mhm, ada oke oke. jalur administrasi atau apa Mhm. yang Mhm. bisa untuk bisa mencapai penghargaan Mhm. tersebut. Nah, Iya itu yang iya. kami dampingi. Kalau bicara inovasi memang sebenarnya, harus terupdate terus Pak ya, Ya, harus harus ya, harus, dilihat terus perkembangannya. iya, Tapi kan sebenarnya konsisten dan keberlanjutan yang sebenarnya ini harus diperhatikan. iya, Karena ketika inovasi itu sudah muncul, mhm, tetapi tidak dipertahankan dan keberlanjutannya hanya berhenti sampai di situ kan agak sulit. Nah, ini iya. perlu mempertahankannya seperti apa? Terkhusus untuk di apa, di badan Bapak sendiri, Pak? Ya, sebenarnya awal, pertama-tama itu harus pertama, tujuan dari inovasi sebenarnya. Mhm. Mhm. Dasarnya itu harus, penyelesaian masalah, Oke. sehingga dia bisa bertahan. Iya. Itu ada, bahan bakarnya Mhm. tentunya.
penyelesaian masalah. Pada saat dia bukan penyelesaian masalah, susah gitu dia Mhm. akan bertahan. Kan Mmm. tidak dibutuhkan, Iya iya iya. ya kan. Kayak dulu, kita Gojek, GoPay itu Mhm. kan, Grab gitu ya, Mhm. ojol lah Mhm gitu. mhm. Awalnya kan kita menolak. Iya iya, ada penolakannya. Ya, penolak bahwa, enggak, tapi karena kita membutuhkan, Iya. akhirnya sekarang otomatis kita memakainya gitu, walaupun Nah. dulu kita menolak-menolak gitu Iya iya, ya kan betul gitu. betul betul. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi, inovasi itu harus memang awal-awal ada penolakan karena sistem yang berbeda Mhm. gitu ya. Nah, pada saat dia sudah dibutuhkan, masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik, Iya. otomatis dia akan bertahan. Mmm. Cuman kita perlu ada inovasi, Mhm mhm. gitu. Pada saat dia bertahan, dia ada inovasi. Ini yang perlu diingatkan nantinya. Diingatkan. Karena kan, sekarang ini IT perkembangannya pesat sekali. Cepat, Pak, cepat. Iya, Mhm. baru kita tahapannya WhatsApp sekarang sudah ada lagi. Yang lain. Chat GT ya, Iya, ada yang bisa kita proposal bisa tiba-tiba betul. jadi Iya gitu iya. kan seperti itu. Itu tantangan kita besar ke depan, Mhm. gitu. Jadi memang inovasi ini adalah, bagaimana kita, melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankannya, gitu. Penggantian, pimpinan atau penggantian inovasi Inovasi. di tempat itu pun harus tidak menjadikan inovasi itu ditinggalkan harusnya. Nah itu sebenarnya, Pak, Iya, itu harus kadang-kadang perlu gitu iya karena betul, kan ada dia kebersinambungan, iya, ada keberlanjutan yang kadang-kadang, mhm, tidak. Jadi ketika iya, pergantian pimpinan ya, pergantian pimpinan itu akan biasanya buat inovasi baru, tidak melanjutkan inovasi yang sudah ada, gitu. iya, jadi diharapkan sebenarnya, inovasi itu menjadi replika. Ya, Jadi duplikasi. replika dari, jadi kalau nanti ada yang baru dia mau ya paling tidak merasa ada yang kurang, dia Ya. bisa replika dengan inovasi itu. Betul Dia betul. tambahkan dengan metode yang baru atau dengan yang oh Iya. iya, makanya itu, ya Oke. kan seperti itu. Mhm. Harusnya seperti itu. Mhm. Sehingga karena merubah sistem itu tidak mudah. Mhm mhm. Melakukan inovasi tidak mudah, tiba-tiba, tahun ini kita membuka inovasi, Iya. belum tentu bisa berhasil karena penolakan dulu. Mhm. Makanya di IGA Award itu dibutuhkan 2 tahun. Iya iya iya. Kalau dia 2 tahun sudah bertahan, berarti dia sudah bagus, Sudah bagus. gitu. Betul nggak dipakai masyarakat? Betul nggak dia butuhkan? Betul kan dia menjadi solusi dari permasalahan yang ada? Nah, Mhm. itu sebenarnya. Mhm. Pada saat dia menjadi solusi, pasti dia akan jalan terus. Mhm. Cuman kadang-kadang kan inovatornya berganti, diharapkan dia melakukan replika, bukan mengganti dengan sistem yang baru, Sistem baru. inovasi yang baru. Iya iya. Kalau masih bagus, kenapa harus cuma direplikakan saja, ubah jadi yang sistem yang baru. Gitu harapnya kita Iya, gitu. betul Iya betul. iya Iya, harusnya memang ada keberlanjutan. Perlu iya komunikasi yang bagus dibangun dalam iya hal ini. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Nirman. Pak Nirman sudah sedikit memberikan pengantar terkait dengan inovasi dan memang perlu apa ya, perhatian khusus untuk iya inovasi ini karena jangan sampai berhenti sampai di situ saja, tetapi perlu direplika lagi. iya. Kuncinya Mhm. sebenarnya ada 2 Ya. dalam inovasi ini, apa kan, awal dan akhir, Ah, gitu. bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya. Akhirnya, gitu, bagaimana dia bertahan, awalnya, bagaimana sih menemukan inovasi? Mhm Itu mhm kan, nah, mhm makanya mhm. kita ada diskusi hari ini Iya, kan betul gitu ya betul, ya. Pak. Kita ingin mengulik. Nah, kabarnya di SMP Negeri 6 ini ada inovasi, Pak. Dan Ya kebetulan hari ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah, Pak Munir. Pak Munir mungkin bisa ceritakan sedikit, Pak, terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh SMP 6. Ini kenapa bisa tiba-tiba, inovasi itu bisa tercetus, terus apa yang mendasari inovasi itu ada di SMP Negeri 6. Silakan, Pak Munir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Kabid juga hadir di sini, Iya. seluruh staf Radio FM, Mhm. teman-teman pendekar inovasi juga Iya, ada banyak hadir. hadir di ruangan ini. Iya. Eee, saya pertama mengapresiasi dari, Badan Riset dan Inovasi ini. Karena badan ini yang mensupport lahirnya inovasi-inovasi, daerah kita. Untuk SMP Negeri 6, eee, ketika, kita dilanda pandemi kan, Mhm. kita merasakan waktu itu betul-betul,
stagnasi pendidikan kita, berada di bawah, ambang batas. Sehingga kita semua, pelaku-pelaku pendidikan harus berpikir keras. Nah, ketika itu kami mencoba, berpikir bagaimana mengatasi, stagnasi pendidikan kita waktu itu. Dan bersamaan waktu itu, telah dicetuskan juga dengan persiapan kurikulum Merdeka Merdeka ya belajar. Belajar. Iya. Nah, kami berpikir kita harus, berinovasi karena inovasi itu, sesuatu yang mutlak. Tidak bisa kita tidak berinovasi. Nah, waktu itu muncul tiba-tiba di tengah malam itu di kepala saya muncul, saya mau bikin inovasi di bidang asesmen. Kenapa di asesmen saya, pikirkan karena selama ini anak-anak itu banyak sekali terbebani ketika mereka mau ulangan. Ada stres, ada mempersiapkan cara-cara yang tidak bagus kan. Iya. Nah, berkorelasi dengan, kurikulum Merdeka, kita harus menciptakan suasana merdeka kan. Anak itu, adalah pribadi yang beda. Iya. Satu anak dengan anak yang lain gitu. Setiap anak itu, punya bakat yang dibawa dan itu natural. Tugas kita sebagai pendidik, kita, maksimalkan berkembang, potensi-potensi yang anak miliki. Tetapi bukan dengan cara yang membuat mereka tersiksa. Harus diberikan, ruang kepada mereka untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan dasar yang mereka miliki. Maka lahirlah ini, inovasi kita. Matasa Iya. dalam bahasa Bugis Makassar itu, orang sudah paham bahwa matasa itu adalah, di mana buah-buahan itu sudah matang kan, sudah Iya. siap, dipanen. Itu kebetulan aja kan, Bahasa daerah Pak itu ada bahasanya. nuansa daerahnya. Tapi sesungguhnya matahari itu dari akronim Oke. maju dengan asesmen tanpa soal. Jadi ada arti dari Iya, Matasa maju itu ya, dengan maju asesmen dan tanpa soal. Kalau dulu blank assessment kan. iya iya. Jadi, untuk memberi ruang anak-anak itu untuk, berkembang secara mandiri, di asesmen itu kita lakukan. Jadi, anak-anak itu, ketika ulangan kita hanya berikan kertas kosong. Tapi kertas kosong itu kita, bubuhkan stempel. Kenapa stempel? Karena kalau tidak ada stempel nanti dia Iya. persiapkan jawabannya dari rumah kan. Ya, iya sudah punya jawaban Iya, sendiri ya. jadi eee, itu yang kita lakukan, dan ternyata anak-anak itu, menyambut dengan sangat gembira. Tidak lagi mereka stres, tidak lagi mereka mempersiapkan catatan-catatan, lembaran-lembaran untuk Nyontek kecil dinyontek. Pak ya, notes-notes Itu kecil. kan menjadi tantangan bagi kita pendidik kan. Iya iya iya. Kita ingin nilai anak-anak kita tinggi, tapi kita tidak ingin mereka berlaku curang kan. Iya 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 iya. Itu. Nah ini semua, kita di samping kita memberi ruang mereka secara merdeka kan, Iya iya. kita juga, tidak membuka peluang mereka bisa nyontek, mereka bisa curang misalnya, buka di HP-nya. Iya. Ini perangkat, genset ini kan semua anak-anak punya, dan itu sangat sulit kita untuk membuat mereka tidak bersentuhan dengan itu. Iya iya iya. Sekarang ini kalau pertanyaannya, kalau belajar sekarang kita hanya untuk menjawab pertanyaan, gampang sekali. Coba kita, kemukakan pertanyaan. Kalau pertanyaannya itu apa, bagaimana, di mana, buka di Google, pasti semua ada. Sudah terjawab. Iya. Coba tanya, siapa Raja Gua ke-14? Ada di Google kan? Iya. Coba tanya, berapa luasnya lapangan bola? Ada di Google kan?
Coba tanya, bagaimana cara membuat kue donat? Ada di Google Iya semuanya. iya iya. Jadi kalau pertanyaannya kita hanya asesmen anak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu percuma sebenarnya. Mhm. Sekarang ini kita ingin, eee, apa namanya, anak-anak itu, eee, berpikirnya, kita ingin Pola pikir rangsang ya? berpikirnya dia secara maksimal, bukan hanya menjawab pertanyaan Mhm seperti tadi. mhm. Karena itu ya tantangannya ada di sini. Iya Beda dengan waktu saya kecil kan iya. tidak ada HP, tidak jadi, dulu memang, sekarang ini nggak bisa. Jadi itu yang harus kita, pikirkan tumbuh kembangnya, potensi berpikir anak-anak itu. Tidak perlu guru bikin soal, Mhm. itu juga satu. Kertas juga menjadi irit kan, Iya iya iya. cukup cukup hanya kita siapkan saja, lembaran jawaban itu anak-anak. Hasilnya alhamdulillah Pak Kaban, luar biasa itu. Anak-anak bisa menulis sampai 2 halaman folio itu. Jadi pengawas ini bukan mengawasi, anak-anak, jangan menyontek, Mhm mhm. bukan mengawasi anak-anak tidak buka catatan, bukan itu. Tugas pengawas ujian itu membimbing anak itu untuk menemukan alur berpikirnya. Oh. Jadi kalau, waktu uji coba pertama itu anak-anak kadang bengong, kadang dia tidak tahu memulai dari mana. Lagi Jadi menjawabnya. tugas pengawas itu kita bimbing itu anak supaya dia bisa menemukan dari mana dia start. Bisa memulainya. Kalau perlu, tanya, coba pikirkan kembali nak, waktu guru pertama dulu masuk pakai baju apa yang Mmm. dilakukan, itu anak-anak sudah mulai memikirkan, iya iya iya, dia sudah mulai. Ketika dia temukan, titik start-nya, Ya. dia sudah bisa jalan sendiri Mhm mhm. itu. Jadi enak sekali dia, dia bisa. Anak-anak yang tadinya kita anggap, karena mungkin kesehariannya pendiam, kita anggap mungkin anak ini tidak cerdas, Mhm. tapi setelah diberikan kertas kosong, dia bisa menulis, bahkan dia bisa bisa masih meminta tambahan kertas karena kekurangan itu. Cerita di Jadi alhamdulillah 2 tahun sejak tahun 2022 kan, oke. alhamdulillah sampai sekarang kami masih masih terapkan itu. Dan, kami sudah coba, seminarkan juga di kementerian. Mhm. Alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat Sangat bagus bagus. dari teman-teman kepala sekolah. Karena, ada banyak, masalah-masalah yang seperti Pak Kabang katakan, Mhm mengatasi masalah. Ada banyak masalah yang kita bisa atasi dengan, inovasi mata saya ini. mhm. Tadi anak-anak mau nyontek, tidak nyontek Tidak lagi nyontek kan. lagi. Anak-anak menjadi demam, Mhm malamnya stres, mhm tidak tidak begitu lagi kan. Eee, ada HP yang menjadi, musuh kita ketika ulangan, mhm tidak ada lagi. mhm mhm. Jadi alhamdulillah. Mmm. Berarti diawali dari, ide ini ketika, apa ya, melihat tingkat stres anak-anak di sekolah. Karena kan kita dulu bisa lihat Kak Kaban ya, kalau kita mau ujian, besok belajar apa, jadi bingung, oh belajarnya banyak ya Pak. Apalagi kalau udah kelas 3 itu kan Iya. harus buka buku dari awal, kelas 1 catatan, itu banyak Pak ya, bingung kita memulainya. Ini inovasi berjalan sudah 2 tahun Pak ya, sudah 2 tahun lebih, dan diterima baik oleh anak-anak sekolah. Sejauh ini Pak, komunikasi yang dibangun di sekolah dengan adanya inovasi pada murid-murid itu seperti apa? Anak-anak itu setelah, mereka, melaksanakan ini, Mhm terus mereka di testimoni mereka, mhm. mereka sangat gembira. Mhm. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda dengan, yang selama ini mereka, diberikan. Mhm. Eee, selama ini kan, sebenarnya kalau kita mau mengakui memang, kita punya kekurangan. Mhm. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka, tapi semua kendali belajar itu ada di tangan guru. Ya. Tidak Langsung merdeka ditap kan? oh, oke betul Kak, Eee, betul. nah, kendali belajar ini kita coba, serahkan sebagian ke siswa. Selama ini kan guru semua kan, Iya, yang menentukan materinya guru, mhm, kan, metodenya guru, iya, tempatnya guru. mhm, Jadi semua guru kan, soalnya guru. Di mana mhm, merdekanya anak-anak kalau begitu? mhm, Tidak ada kan? Yang kita mau, coba berikan kendali itu sebagian ke siswa, ini kendalinya kita berikan dia, silakan Nak tulis apa yang Anda ketahui, mhm. itu. Ya silakan silakan Mhm. Pak. Jadi, pertanyaan mungkin, kita ini yang tidak pengerti ya, pendidikan maksudnya prosesnya. Ini Matasa ini diproses asesmen bagian mana sebenarnya? Apakah dia mau masuk atau mid test atau ujian akhir atau bagaimana?
Ya ini kan saya blank, ini kira-kira di posisi mana gitu. Teman kita itu Anas kah, di Ya. mana gitu. Ya kan memang pada saat kondisi COVID itu kan banyak anak-anak yang stres, Iya. yang kaget dengan sistem tiba-tiba Zoom gitu ya. Mhm. Itu. Kalau ini bagus makanya saya mau tanya di proses di bagian mana sebenarnya ini Matasa? Iya iya iya. Karena bagus menarik sekali sebenarnya karena masyarakat apa bukan masyarakat anak-anak bercerita tentang proses pendidikan dia alami Mhm. ya kan dalam dia bercerita dalam Iya. halaman itu gitu dan penilaiannya bagaimana apakah sudah diterima dengan sistem pendidikan yang sekarang Iya, gitu kan atau ya tidak. kan nilainya berapa kalau Betul betul. masing-masing kan sangat subjektif ini penilaian mereka bercerita gitu Mhm. ya mungkin begitu mungkin Pak Iya, oke terima kasih Pak Kawan, pertanyaannya sangat sangat bagus. Untuk anak-anak masuk sekolah sekarang kan memang tidak dites. hmm. Setelah mereka masuk, baru kita coba lakukan tes awal. Hmm. Oh, Itu orang biasa sebut tes diagnostik, tapi belum di situ, Hmm. karena kita belum memberikan mereka materi. Nanti setelah berjalan dalam periode misalnya setengah semester, biasa kan ada ulangan tengah semester, anak-anak biasa sampaikan gitu, ulangan umum lah. Nah, ketika itu kita berikan mereka tes asesmen Matasa ini. Ketika mereka pada ulangan akhir semester, kita lagi lakukan seperti itu. Jadi tergantung tergantung dari gurunya, dia mau asesmen pada tingkat materi keberapa. Jadi kan instrumennya itu hanya 3 Pak Kawan. ya. Instrumennya 3 itu Matasa. Yang pertama, anak-anak itu siswa diminta untuk menuliskan apa yang mereka ketahui di mata pelajaran IPA misalnya, ya, oke. coba Ananda menulis apa yang kalian telah ketahui sejak pertemuan pertama sampai sekarang. Nah, itu mereka sudah mulai berpikir itu. Hmm. Itu yang satu. Jadi mereka anak-anak itu menulis Ya. kayak orang dewasa itu berpikir, tidak Hmm. lagi dia balik kiri kanan, enggak lagi. Kayak mengarang mungkin Pak Iya ya? Ya, ya, dia Kayak sudah mengarang, oke. dia sudah konstruksi itu, ya, dia ya, sudah konstruksi itu Menyusun kalimat-kalimat, berpikirnya, iya. ya, Oh, saya mau kata-kata. mulai dari sini, pertemuan pertama dulu ini, pertemuan kedua ini, Iya. gitu. Yang kedua, instrumennya eee anak-anak diminta untuk menuliskan apa yang mereka bisa lakukan dengan materi itu. Hmm. Ini kan ya, ya. kita minta supaya anak-anak itu bisa merasakan bahwa materi yang dipelajari itu memang dibutuhkan, Mhm. bukan teori semata kan. Semata, Itu ya. kan yang membuat anak-anak bosan kan. Betul betul betul. Guru itu sebenarnya sekarang ini eee, kita harus bisa me membuat menyambungkan. Artinya materi yang kita ajarkan di depan kelas, itu ada linknya dengan kehidupan. Kan Oke oke nggak oke. bisa kalau tidak ada linknya, nggak bisa. Mhm. Anak-anak pasti bosan. Eee, misalnya contoh gini, di matematika kan Ya. kita diajar mencari luas sebuah bidang datar, panjang kali lebar kan, Betul. kita diajarkan dulu gitu. Misalnya luas ruang kelas, itu luas ruang kelas itu Pak Kaban 7 kali 9. 7 kali 9 tuh. Itu saja dulu. Coba 7 kali 9 sama dengan 63 kan? 63. Itu matematika biasa kan? Iya. Nah, tugas guru matematika itu dia harus mencarikan linknya ke kehidupan. Ini angka 63 ini untuk apa? Oke. Kenapa anak-anak susah-susah mencari matematika untuk dapatkan ini? Untuk apa? Di mana digunakan? Di situ guru menerangkan bahwa ruangan ini 63 meter persegi. Mhm. Kalau kalian mau pasang tegel atau pasang granit di rumahnya, cari saja ber 63 meter. Kalau satu dos itu Berapa? 1 meter, berarti 63 dos Anda beli. Itu jadi anak-anak, oh iya, Mhm. seperti itu kan. Ya. Itu yang kita coba. Aplikatif gitu Iya, ya. aplikatif. Jadi makanya diminta di situ. Coba kalian tuliskan apa yang bisa kalian lakukan dengan materi itu. Mata pelajaran apapun, dia bisa berpikir itu. Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang kalian rasakan dengan materi itu? Harus itu. Karena kalau tidak, materi itu akan menjadi sebuah angan-angan saja, sebuah teori yang tidak pernah anak-anak tahu di mana manfaatnya.
Jadi seperti itu, semua misalnya agama, anak-anak diajar aja misalnya, contoh kecil tayamum. Mhm. Kalau 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 teorinya kan gampang saja, tayamum, begini, Hmm, muka, hmm, tangan, sudah selesai. Tapi kenapa tayamum diberikan? Apa manfaatnya? Ketika hmm, macet, ketika demo, hmm, ketika dan seterusnya. Itu semua dia bisa rasakan bahwa, "Wih, ternyata belajar itu, enak karena memang kita butuhkan untuk kehidupan kan." hmm. Itu inovasi kan? Ya, iya Ya, betul. ya, ya. Ini yang dibuat Pak Kepsek ini memang merubah, pola pikir juga di dalam, Pak. Hmm, Jadi kan kalau kita ke sekolah itu kan anak-anak itu biasa bosan. ya. Saya bosan ke sekolah deh ketemu Pak Hmm, Guru hmm, yang mungkin kalau ke sekolah dulu kalau kita zaman-zaman dulu, Pak, ya, kita ke ya, sekolah tuh kerjanya beban gitu, Pak, ke ya, sekolah. Ada PR belum selesai atau dikerjakan di papan tulis, sudah ada setiap ya. kapur dulu kan pakai kapur, Pak, bukan spidol. Hmm, Pakai kapur terus spidol tuh naik di atas papan ngerjain soal. Ada hukuman yang diberikan. Nah, memang mungkin perlu memang inovasi karena ketika sekarang ini kita lihat juga dengan program Merdeka Belajar itu dengan pola yang sedikit berbeda, Pak, yang saya tahu, yang sedikit berbeda dan ini mungkin lebih kepada apa, gampang diterima oleh siswa-siswa dan guru-guru. Tapi saya mau juga tanya, Pak, tantangan yang dirasakan selama ini 2 tahun melakukan inovasi pasti ada tantangan juga? Jadi tantangannya sebenarnya pada awalnya saya memang bikin komitmen dengan, semua guru Ya, bahwa, ayo kita lakukan dulu. mhm, Karena kalau kita tidak lakukan, kita tidak tahu kan hasilnya kan. iya, Nah, memulainya itu, iya, Pak, ya? setelah kita mulai Iya, tantangannya lahir lagi. oh, ya. Guru katakan, "Capek periksa." Ini kalau kalau bayangkan kalau anak-anak menghadapi sampai 300, murid kan, Mhm, berarti 300 itu harus diperiksa. Tapi saya jawab begini, eee, "Iya memang kita capek memeriksa, tapi energi kita membuat soal kan tidak ada kan?" iya iya iya, Jadi dulu energi membuat soal itu pindah ke energi memeriksa. memeriksa. Nah, jadi kan tidak menambah, bahkan sebenarnya, eee, dan ternyata memang setelah dilakukan itu, guru-guru memeriksa itu Mhm, merasa, kadang kita ketawa sendiri, karena jawaban anak-anak itu memang kan natural sifatnya kan, mereka iya, menulis apa yang ada sesuai di ya betul, jadi, kayak kayak kita gini, kayak kita berjalan di hutan belantara itu, mhm. tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Kan menarik kita Iya iya iya, bisa kita ketawa sendiri, iya iya. malam-malam kita periksa anunya anak-anak, kita bisa ketawa sendiri. Dan kita bisa nilai karakternya anak-anak di situ, Betul karakternya karena betul. dalam dalam membubuhkan, menuliskan itu kan ada karakter di situ yang bisa dinilai guru, oh karakternya anak-anak nih rapi, Mhm. Ya. eee, Cara menulis, Pak, ya? hemat Iya hemat betul. Psikolog kan kertas, gitu. Betul betul, Pak. Tulisan juga iya Iya memandang betul. iya. karakter. Mhm Hemat kertas misalnya toh, kalau mhm ada anak-anak memulai menulisnya di tengah-tengah itu berarti ini ada kecenderungan anak ini boros. Ya. Kalau dia rapi berarti ini anak rapi. Jadi ada banyak manfaat, ada banyak, penilaian yang bisa dilakukan oleh guru di situ. Siko ini, Pak, ya? Ya, saya Iya menarik iya. sekali sebenarnya. Sebenarnya, apa yang inovasi yang dilakukan Pak Munir ini menarik. Kenapa? Karena semua siswa itu jadi aktif. Betul betul. Jadi merasa dihargai Mhm sebenarnya. Betul betul, Pak. mhm Karena ditanya dulu kan saya orang pendiam, gitu kan, mhm. nggak pernah ditanya, kita tinggal tulis itu kan, Hanya tulisan yang bisa menjawab, Pak. ya Iya iya, tulisan. Tapi mewakili kan mewakili karena gitu. orang kita pendiam, kita nggak pernah tahu Iya. karakternya. Yang Mhm. masalah sebenarnya negeri dengan swasta ya, kalau Iya. negeri ini kan, lebih banyak siswanya dibanding per Mhm, kelas ya. ya Heeh. ya. Nah, karakter kan siswa itu kan banyak. Nah, Mhm. itu yang kadang-kadang, dengan ini sebenarnya solusi kita bisa melihat karakternya masing-masing anak itu diperlakukan bagaimana sebenarnya. Mhm Ya, itu menarik sekali. mhm Cuman mhm. yang saya kan sebenarnya apakah ini sudah direplikasi oleh sekolah lain Sekolah lain, ya. atau dia hanya bertahan di SMP 6? Mhm mhm Nah, saya harapkan dengan ada seminar di kementerian itu bisa jadi, lebih adaptif, mhm. diterima dengan sistem ini. Bagus sekali sebenarnya kalau saya. Nah, ini tantangan buat Pak Kepsek nih. Iya. Apakah ini akan bisa direplikasi, Pak, buat sekolah-sekolah lain? Eee, itu yang kita harapkan sebenarnya, Iya. eee, Dengan sistem seperti apa sia-sialah sebuah komunikasi? inovasi yang kita sudah, apalagi Pak, di Badan Riset, Mhm Inovasi ini telah memberikan support maksimal sampai ke, pusat kan Pak, Iya. mhm sudah mendapatkan, persetujuan.
harapan kita semua inovasi yang dipikirkan oleh teman-teman, Iya. ayo kita coba lakukan. Tidak bisa kita dapatkan manfaat yang berbeda kalau kita tidak mencoba kan. Iya, memulainya Saya itu. sudah, seminarkan itu hari dengan kepala-kepala sekolah seluruh Indonesia. Mereka, menyambut sangat gembira, bahkan Mhm. sudah banyak mereka minta minta, materinya ke kita sudah berikan karena ini kan terbuka kan, Mhm mhm. bukan sebagai apa namanya, rahasia perusahaan, Iya, bukan kan. betul. Cuma pertanyaan, udah didaftarkan HAKI belum? Iya, Udah Oh sudah, sudah. udah. alhamdulillah. Kalau Kan sudah pada lagi saat itu gampang, Mbak, tenang. ada penghargaan di situ. Iya iya Iya. Kan iya. inovator itu harus dapat HAKI Mhm. sehingga pada saat teman-teman yang lain mereplikasi, Mhm. dasarnya tahu gitu Iya ya. iya. Iya, Itu justru pentingnya kita Mbak. berharap Pak Kaban kalau teman-teman lain mau mencoba kan ini, Mhm. untuk anak-anak kita Ya. semuanya kan. Itu harapan kita sebenarnya. Jangan hanya SMP 6, karena kalau di SMP 6 alhamdulillah, rapor mutu kan ada istilah kalau di Ya. pendidikan kita ada nama rapor mutu pendidikan. Itu indikator kemajuan, pendidikan di Pendidikan. sekolah. Itu dipegang oleh kementerian itu. Mmm. Pengganti ujian nasional dulu kan itu. Iya iya, Pak. Alhamdulillah, 2 tahun terakhir ini menanjak terus itu. Naik ya? Sekarang kami tidak ada lagi warna lain kecuali hijau. Oh, oke. Sangat baik Ya. sekarang ini, Hmm. hasil rapor mutu kita. Ya ya. Mhm. Oke oke. Terutama, literasi dan numerasi. Ya, Mhm. Kan ini literasi. sebenarnya literasi dan numerasi Iya Iya, ini betul, iya Pak, iya. betul. terutama itu betul-betul naik sangat baik sekarang. Pernah Jadi pernah nggak, kepala sekolah ini survei kecil terhadap siswanya? Kenapa bisa menanjak dengan 2 tahun ini gitu, dengan adanya apa Inovasi Matasa ya? Matasa, inovasi Matasa gitu. iya, Apa gitu, itu kan perlu kan itu sebagai nanti mendorong kita inovasi, oh ini nih, Mhm mhm. siswanya nih mengatakan Ini ya, testimoni kah atau dasarnya apa seperti gitu ini, ya. iya. betul. Jadi, kita kan, tidak pernah putus dengan orang tua. Iya Kita iya. Oh, coba, komunikasi dibangun, Pak, ya? kita Oke. komunikasi dengan orang tua. Orang tua, katakan, "Iya barusan anak saya lihat kalau dia mau ulangan itu dia betul-betul membaca. Mhm Dia baca mhm. bukunya karena, nggak apa-apa dia anak-anak itu konstruksi di pikirannya bahwa saya mau menjawab nanti apa yang saya ketahui. Dia sudah masukkan di pikirannya kan. Oke. Kemudian dipikirkan apa yang saya bisa lakukan. Mhm. Kadang-kadang kita waktu sekolah itu paling sakit hati kita belajar A, keluar B. B ya, Ah, Kan betul, Pak. betul itu. kan Betul kalau di betul. sini kan Itu tinggal di situ konstruksi saja di sendiri. situ tidak merdekanya. Ya, Itu paling tidak nyaman kan? Betul. Paling tidak nyaman kalau kita ditanya sesuatu yang kita tidak tahu, Mmm. paling tidak nyaman. Betul, Pak. Tapi kalau kita ditanya sesuatu yang kita tahu, enak kan? Iya, betul. Kita bisa jelaskan Mhm. sepanjang, Iya selebar apa. iya. Nah, atas saya ini kan yang ditanyakan yang diketahui anak-anak, Anak-anak ya, ya. bukan ditanyakan sesuatu yang dia tidak ketahui. ya. Iya. Seperti Pak Kamal bilang tadi, lain yang dipelajari, Lain yang lain yang keluar. ditanyakan, Benar. lain yang muncul di soal. Tapi kalau pertanyaannya begini, apa yang saya ketahui itu yang saya tulis. Kita Ya, sudah tahu jawabannya apa Iya, nanti. jadi mau ini orang pergi begadang, eh, belajar, karena apa yang saya begadangi itu keluar nanti saya tulis. eh, Iya, betul. Ya kan begitu. Sudah ada betul. kisi-kisi bilang, Kadang-kadang Mbak. kita jengkel itu kalau begadang mungkin 1 malam kan nggak mungkin semua pelajaran Tidak ini yang mungkin. 1 semester umpamanya mid-test Keluar semua. keluar semua. Soal itu kan Pasti ada. perwakilan. Makanya ada kadang-kadang yang Ah, catatan-catatan kecil ini supaya Ah. mengingatkan Betul, ya betul, gitu betul. ya. Ya, ya. Kisi-kisi namanya, Ya, Pak. tapi kan dengan begini penghargaan terhadap perjuangan anak-anak juga ada di situ. Gitu kan kelihatan gitu karakter juga masalah itu bagus sekali sebenarnya makanya saya harapkan sebenarnya bisa bertahan dan berkembang ke depannya replikasi apa gitu. Nah, Pak Kipsek ini bagaimana mempertahankan, Pak? Mempertahankan inovasi ini di tengah dengan gempuran, gadget, Pak, ya, di tengah gempuran inovasi-inovasi yang ada. Tetapi, saya maupun Pak Kaban juga berharap bahwa inovasi ini tidak akan tidak bertahan di SMP 6 saja, bisa direplikasi di sekolah-sekolah lain dan memotivasi iya, menjadi motivasi, Pak, buat sekolah-sekolah lain. Jadi gini kan, selama anak-anak itu belajar, dengan alat bantu gadget kan, Iya, dan itu kita tidak bisa hindari. oke. Selama mereka belajar dengan begitu, selama ini bisa kita pakai. Mhm. Karena ini adalah jawaban dari hambatan-hambatan belajar anak yang menggunakan gadget. Gadget. Jadi selama itu sebenarnya tinggal kita replikasi Pak Kaban bilang kita replikasi, kita sempurnakan, eee supaya lebih
lebih apa namanya, lebih menarik, Mhm. dan tidak kesannya monoton Betul, begitu, iya. itu tinggal itu kita lakukan sebenarnya. Kalau untuk asesmen ini, Mhm. tapi saya kira, kita berpikir, karena kita sudah punya asesmen yang bisa bertahanlah, insyaallah akan cukup lama Kalau bertahan. diterima sama sistem pendidikan nasional. Iya, betul betul. Diterima, Asal itu diterima, jadi bisa iya. jadi dipakai terus Dipakai, gitu ya. kan. Tidak ada yang kita langgar sebenarnya kan. Iya, Asesmen iya. itu kan Polanya saja, iya, sistemnya yang iya. pola ujiannya yang Ujiannya berbeda. berbeda, ya, Iya, heeh. tapi nilainya kan tetap kita masukkan ya. Tetap kita Memberikan masukkan. kenyamanan kepada Pembelajaran tetap siswa, iya, sama. betul. Iya. Ini kan cari nyamannya, Pak, ya. Cari Cari nyamannya, nyamannya anak-anak dan itu membuat ya, bagaimana anak-anak itu bisa tidak stres menghadapi Iya, ujian. iya, Kan iya. biasanya kalau anak-anak Cuman sebelum ujian itu kan bagus. sudah stres duluan, Iya, Pak. iya betul. Apa yang saya mau Iya, belajar? Ya stres, iya. bingung saya ini mau Tapi belajar apa gitu. tapi tapi itu bagus juga. kita, ya itu kita guru memang begitu, Pak Kamal. Hmm. Kita guru, dulu ya, Mhm. kita kadang cari gampangnya saja. Ya, betul Kalau betul. gampangnya guru itu bikin saja soal, pilihan Soal-soal, betul. berganda. Mhm. Ya, Gampang saja diperiksa, kasih ABCD. kasih kasih dia patronnya, Mhm. ini aturannya tinggal tinggal hitung. salah. Isi, Tapi apa hasilnya? Ini bisa nyontek kan? Betul Ya, betul. Bisa ya. nyontek kiri, bisa nyontek kanan, Kanan, bisa betul. lempar kertas ke temannya, ini jawaban. Ya, ya. Jadi Betul betul. itu kan, kalau ini kan tidak. Mhm. Tidak, betul, betul. Jadi, Ini membuat anak siswa ini lebih jujur. Ya, iya, betul, Ya, Pak. Dan lebih daya lebih terbuka dia. kalau kita dulu kalau di saya, Pak, itu orang-orang penyiaran, Pak, ya, Hmm. itu apresiasi, Pak. Jadi Hmm. ada namanya, mengapresiasi sebuah anggaplah ini sebuah handphone. Ya. Ini handphone kenapa bisa digunakan untuk berkomunikasi. Ya. Jadi mhm, kita sambil berpikir, "Oh, ini handphone gunanya begini begini." Jadi apresiasi kita jalan gitu. Apresiasi di kepala itu berjalan, "Oh, Ya. seperti ini konsepnya." Jadi memang bagus program atau inovasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 6. Mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini saja, Pak. Ya, Dan makanya apalagi kita sudah, mendapat respon ya, positif ya, dari kementerian, ya. ya Saya mudah-mudahan harap bisa diinovasikan ke sekolah-sekolah lain. ya saya iya. harap paling tidak di SMP 6 tetap akan bertahan dengan sistem ini dulu. Mhm, Itu iya. aja dulu. Itu Iya aja iya. dulu kan Iya gitu iya kan. iya. Tapi Jangan kita Seperti kita bicarakan di awal tapi gitu. kita betul betul. harap, Pak Kaban bisa tetap, mensupport ini kan, Mhm, karena pihak kementerian saja, waktu, mereka diundang itu, dia iya. katakan bahwa ini sebuah loncatan berpikir. Mmm, Kita memang meloncat kan, iya iya. bukan hanya sekedar menjadi pengikut terus kan. Ya. Ini sebuah loncatan berpikir untuk mencapai kemerdekaan belajar sebenarnya. Mmm, Nah, dan, kata kuncinya sebenarnya gini, eee, kalau kita hanya berjalan terus ke arah barat, tidak pernah menoleh ke belakang, kita tidak akan melihat cahaya yang ada di sebelah timur. ya ya. Jika hanya kita menanam lansat, Mhm, kita tidak mungkin panen duku kan. iya. Kalau 11-12. lansat saja dari tahun ke tahun kita tanam, nggak mungkin kita dapatkan duku, Iya nggak iya iya. mungkin panen Iya, duku. betul betul. Kalau kita mau panen duku ya, Tanam dulu, segera menanamnya. Mencari bibitnya. segera beralih misalnya kan, Iya, segera menanam yang lain, mmm, atau bukan bukan kita tinggalkan ini lansat, iya. tapi segeralah menanam juga bibit yang lain supaya Anda merasakan betapa manisnya itu duku. Pak Kaban mungkin ada Ya, yang tambahkan, Pak, sebelum Ya, kita akhiri? ini menarik sekali karena menurut saya seperti saya bilang, apa, karakter anak-anak lebih terbuka. Saya Mhm, membayangkan saya jadi siswa itu menarik sekali, mhm, karena saya akan bercerita dengan apa yang saya alami selama pembelajaran itu. Jadi itu juga jadi evaluasi kepada guru-guru bahwa apa sih yang ditangkap daripada saya mengajarkan apa yang ditangkap sama anak-anak ini. mmm, Ini kan penting sebenarnya. Metodenya mau diubah bagaimana kah atau gimana? Kayak kadang-kadang kan kalau kita nonton film-film tentang pendidikan kan masalahnya di situ. Pola pola pembelajaran bagaimana anak-anak bisa ditangkap. Yang paling penting, yang paling dalam sisi ini adalah anak-anak lebih dihargai pendapatnya. Itu yang penting sebenarnya. Akhir membuat masyarakat apa masyarakat siswa ini pede, tingkat kepedeannya tinggi. Anak-anak Gen Z ini ya, milenial sekarang ini kan lebih sensitif. Nggak seperti kita dulu. iya, betul. Dulu kita informasi itu kalau kita mau banyak informasi kita ke perpustakaan, baca koran, baca buku. Itu baru kita punya wawasan yang besar, banyak Referensi iya. situ Anak sekarang banyak. nggak usah mager aja di kamar duduk, dia bisa mendapat informasi banyak. Mmm, Tinggal baca Google, TikTok, iya, lihat. Instagram.
Dia cuma tahu semua ilmu. Kadang-kadang kita orang tua bingung sendiri, mereka tahu dari mana ini? Iya, betul betul. Ya, gitu. Nah, ini yang harus kita mulai melihat sensitif masyarakat, anak-anak siswa, Iya. gitu. Karena semakin kita tekan dia makin makin crack gitu. Jadi dengan sistem ini mereka lebih komunikatif jadinya. Menarik, saya suka sekali gitu. Terima kasih, saya terima kasih sekali Pak Kaban sebenarnya sudah paham sekali itu Merdeka Belajar. Iya, iya. Merdeka Belajar itu intinya itu menghargai, siswa, Siswa. membuat mereka merdeka. Ya, Itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. ya. Jadi menghargai potensi anak, menghargai kehadiran anak, menghargai apa yang dia miliki. Ya. Itu di situ esensinya semuanya, memberikan penghargaan kepada anak-anak. Kan di masyarakat nanti kita ini banyak persepsi. Jadi nanti bisa salah satu nanti ada pembelajaran kita bisa menangkap persepsi anak-anak ini memandang kita di depan ini untuk guru ya. Beda-beda. Karena latar belakang keluarganya beda-beda. Gitu. Bagaimana menangkapnya? Ada yang menangkapnya rumusnya saja, ada menangkapnya sejarahnya, ada yang menangkap kayak gitu. Ini ya feedback buat kita orang pendidikan juga. Jadi banyak banget ini maknanya di Matasa ini. Makanya dia masak. Masak. Matasa. Nah, gitu. Iya, baik Pak Kaban, kalau kita berbicara inovasi sebenarnya tidak ada habisnya ya. Tapi kita berharap bahwa hari ini menjadi salah satu langkah awal untuk kita mengetahui inovasi yang ada di Kota Makassar, terkhusus untuk tingkatan sekolah. Karena kita tidak akan berhenti di sini. Di program Cari Mak Sersan, cerita inovasi Makassar serius tapi santai. Kita kesannya serius Pak, tapi santai. Jadi ya, Cari Mak Sersan. Cerita Makassar. Cerita Makassar ada di sini, cerita inovasi Kota Makassar ada di sini. Jadi besok-besok buat narasumber saya yang minggu depan, ini tidak usah tegang lah, kita santai-santai saja. Karena inovasi itu menggambarkan apa yang sudah dilakukan. Saya pun tidak akan sama asesmennya Pak Munir Iya. sebenarnya. Jadi cerita aja gitu. Cerita Apa sih aja, prosesnya yang mengalir dari Pak awal ya. sampai akhir gitu. Betul. Iya, gitu. Karena kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa tersampaikan juga Pak kepada masyarakat luas. Karena kita tidak hanya bersiaran di YouTube, kita juga bersiaran melalui streaming. Jadi kalau melalui live streaming itu tidak hanya didengar Kota Makassar, itu hampir bisa didengar seluruh dunia Pak. Dan juga di frekuensi kami di 99,6 Rasa FM. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pilot project untuk untuk Brida Pak ya di Badan Riset Inovasi Kota Makassar, dan juga bagi pihak narasumber saya pekan depan dan selanjutnya kita akan hadir dengan inovasi yang berbeda minggu depan. Jadi tunggu saja seperti apa inovasi minggu depan yang akan kita bahas. Ya, tetap bersama dengan kami di sini. Saya Ruby Arianti dan juga Pak Munir maupun Pak Nirman pamit. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah bercerita, sudah inovasinya mantap sekali. Mohon supportnya terus. Mudah-mudahan berkelanjutan Pak. Insya Kita Allah. berharap seperti itu. Karena Sustainable Development Goals-nya itu harus ada. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.